Bullying atau penindasan adalah tindakan kekerasan. Ini adalah tindakan yang mengganggu orang lain secara fisik, verbal, atau emosional. Sering terjadi di sekolah-sekolah, intimidasi juga dapat ditemui di tempat lain di mana ada interaksi manusia. Bullying dapat berdampak fatal kepada korbannya loh Sobat Vivisi. Selain korban, pelaku bullying pun disebut memiliki latar belakang psikis tersendiri. Kenali apa itu bullying dan dampaknya pada kesehatan mental bersama Dr. Lahargo Kembaran, spesialis kejiwaan. Apa saja jenis-jenis bullying? Bullying itu adalah merupakan suatu perlakuan yang tidak baik ya, yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakitinya gitu ya, membuat yang bersangkutan yang menjadi korban bullying ini merasakan berbagai perasaan negatif. Ada 4 jenis bullying. Yang pertama itu adalah bullying secara verbal. Itu dikata-katain gitu ya dengan label-label yang negatif. Kemudian yang kedua adalah bullying secara fisik. Ada perlakuan fisik yang tidak menyenangkan, dipukul, ditendang, dijambak, didorong, dicubit misalnya. Itu adalah bullying secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah bullying secara relasional ya. Jadi dijauhin, nggak dimasukin ke dalam kelompok, diabaikan, itu bullying secara relasi sosial. Dan yang terakhir yang kita kenal sebagai cyberbullying, itu tindakan bullying yang dilakukan di media sosial atau di internet dengan memberikan kata-kata yang negatif misalnya di media sosial, respon-respon yang tidak menyenangkan, itu kita sebut cyberbullying. Itulah 4 jenis tipe bullying yang kita kenal. Lalu bagaimana dampak kasus bullying pada korbannya? Perilaku bullying jelas menyakiti kondisi psikologis dan mental bagi korbannya. Maka orang yang mengalami bullying ini tentunya akan mengalami suatu respon-respon secara psikologis ya. Secara yang pertama itu adalah fase akut. Nah, fase akut itu adalah 2-3 minggu itu yang bersangkutan mengalami perubahan terhadap kondisi psikologisnya. Dia mungkin menangis, ketakutan, cemas, tidak mau datang ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat di mana peristiwa itu terjadi misalnya, nggak bisa tidur pada malam hari, bangun pada malam sambil berteriak, jadi ada night terror misalnya. Kemudian kalau ada pada anak-anak yang masih muda, misalnya dia sudah tidak mengompol nih tadinya, tiba-tiba kok sekarang mengompol lagi gitu ya, jadi ada regresi penurunan dari perilakunya. Nah, gejala-gejala itu bisa disertai juga tuh dengan berbagai sensasi yang tidak nyaman di tubuh. Biasanya yang bersangkutan akan mengeluh sakit kepala, sakit perut, mual, muntah, diare, otot-ototnya menjadi tegang. Dan ini juga yang membuat mereka akhirnya tidak mau datang ke sekolah atau ke kampus gitu ya, karena ada keluhan-keluhan fisik yang mengganggu. Jadi itulah gejala-gejala awal pada orang yang menjadi korban bullying yang tentunya perlu kita kenalin. Bagaimana perubahan perilaku yang dapat menandakan anak dibully? Nah, setelah 2-3 minggu, kalau keadaannya belum membaik atau kurangnya pendampingan dari orang-orang sekitar, maka dia bisa berujung kepada suatu gangguan-gangguan yang lebih berat ya. Misalnya adalah gangguan depresi. Itu ditandai dengan mood yang menurun, tidak semangat, energinya drop, kehilangan fokus dan konsentrasi serta memori yang terganggu, pola tidur dan makan yang terganggu, merasa harga diri rendah, tidak punya masa depan, dan yang paling berat gejala pada depresi adalah keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, penyakit atau gangguan kejiwaan yang lain yang bisa muncul setelah beberapa waktu berikutnya adalah gangguan kecemasan atau kita sebut ansietas. Nah, gangguan kecemasan yang paling banyak pada korban bullying kita kenal dengan nama PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. Nah, di sini ada beberapa gejala yang bisa kita kenalin. Misalnya terjadi re-experiencing, yang bersangkutan seperti ingat kejadian perilaku yang traumatis itu ketika dia dibully oleh orang-orang yang tidak baik ya. Kemudian dia bisa mimpi buruk atau dia seperti flashback, seperti kejadian itu benar-benar dialaminya lagi. Ini sangat tidak mengenakan sekali.
Kemudian yang kedua adalah avoidance, yang bersangkutan akan menghindari tuh tempat-tempat yang bisa mengingatkan dia akan peristiwa traumatis itu. Yang ketiga adalah hypervigilance, atau yang bersangkutan jadi gampang kaget gitu ya. Kemudian ada perasaan yang tumpul atau nambing, mudah emosi misalnya, ataupun gangguan-gangguan perilaku lain seperti gangguan tidur, gangguan pola makan, dan yang lainnya. Nah, itulah yang kita sebut gejala-gejala gangguan stres pasca trauma, atau kita kenal juga dengan nama PTSD. Benarkah kasus bullying juga berdampak kepada kesehatan mental si pelaku? Pada kasus bullying ini, memang bukan hanya korban yang perlu kita perhatikan ya, tetapi pelaku ini sendiri pun sepertinya memang punya banyak masalah psikologis. Karena pada mereka yang melakukan bullying atau pelaku bullying, sebenarnya ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal itu. Yang pertama, yang bersangkutan bisa jadi memang sedang mengalami stres atau masalah psikologis dalam kehidupannya ya sehari-hari. Ketika berhadapan dengan masalah psikologis ataupun stres dalam hidup, biasanya orang bisa mengatasinya dengan baik dari dalam dirinya. Tetapi beberapa orang mengatasi perasaan nggak enak itu dengan memproyeksikannya kepada orang lain. Sehingga orang lain yang menjadi korban akibat perlakuan dia. Padahal sebenarnya dia yang bermasalah dengan dirinya pada pelaku bullying ini. Atau bisa juga pelaku bullying ini sebenarnya dulu adalah korban ya, korban bullying juga, sehingga dia ingin melampiaskan dendamnya, agresivitasnya itu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, pelaku bullying ini sebenarnya memiliki harga diri yang rendah atau low self-esteem, sehingga dia merasa insecure dengan dirinya dan dia berusaha untuk mencapai suatu titik yang superior, merasa dirinya hebat, punya kekuatan, power tertentu gitu ya, dengan melakukan perilaku bullying tersebut. Padahal sebenarnya perilaku itu malah justru menyakiti orang lain dan membuat ada efek-efek negatif yang juga bisa dialami oleh pelaku bullying ini. Apa biasanya yang melatar belakangi pelaku bullying? Berbagai gangguan-gangguan kejiwaan lain itu juga bisa mendasari itu kenapa orang melakukan perilaku bullying ini. Misalnya ada gangguan perilaku menentang gitu ya, ada gangguan-gangguan seperti gangguan psikotik, seperti ada halusinasi, ada gangguan bipolar, moodnya berayun atau swing, dan juga gangguan penyalahgunaan zat ya, ketika orang melakukan perilaku minum alkohol, memakai narkoba, itu bisa memunculkan atau menstimulasi munculnya perilaku agresif kepada orang lain yang berujunglah kepada perilaku bullying ini. Sekian pembahasan mengenai bullying. Saya Dr. Lahargo Kembaran SPKJ. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.